Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Satrio Ricardo Haji dengan NIM 2321800122. Saya di sini ingin menceritakan sebuah dongeng berjudul Kerbau yang Cerdik. Lanjut saja langsung kepada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Bagus Arif ya, bisa dipanggil Bagus. Sini maju lagi biar kedengaran. Namanya siapa? Hah? Yogi. Adiknya siapa? Pak. Siapa? Ini mbaknya Cinta. Mbaknya gak ketawa. Alesa. Ya, kakak di sini mau menceritakan sebuah dongeng ya, berjudul Kerbau yang Cerdik. Gambarnya seadanya. Pada suatu hari, segerombolan kerbau sedang terancam bahaya karena ada seekor harimau yang sedang lapar mengintai mereka. Harimau. Sayangnya, kerbau-kerbau yang asik menikmati rumput itu tidak menyadari keberadaan harimaunya. Kerbaunya sedang makan rumput ceritanya. Rumputnya ini loh. Karena itu sang harimau terus mendekat secara perlahan-lahan kepada para kerbau. Di saat jarak semakin dekat, sang harimau segera melompat hendak menerkam kerbau-kerbau itu. Akan tetapi kerbau yang hendak diterkam itu menyadari keberadaan seekor harimau ini, lalu bisa menghindar atau kerbaunya melompat. Tentu saja harimau itu sangat marah. Harimau. Suara harimau gimana? Melihat mangsanya berhasil menghindar, harimaunya menggeram seperti tadi ya. Saat harimau hendak menyerang lagi, kerbau muda ini bersama kawanannya langsung berlari meninggalkan padang rumput. Kerbaunya berlari. Namun harimau tidak mau menyerah. Ia terus mengejar kerbau-kerbau itu yang berlari. Tunggu kerbau, kamu akan menjadi mangsaku hari ini, teriak harimau sambil berlari mengejar mereka. Rasa takut membuat si kerbau muda berlari sekuat tenaga. Ia berlari dan terus berlari. Ia tidak peduli kemana arahnya berlari. Terus berlari. Pokoknya ia harus menyelamatkan diri dari ancaman seekor harimau. Syukurlah kerbau muda itu bisa meninggalkan harimau jauh di belakangnya. Namun ia harus terpisah dengan kawan-kawannya. Terpisah ceritanya. Kerbau muda itu meninggalkan kawannya jauh
sendirian, berada dalam hutan yang agak gelap, menakutkan. Karena saking lebatnya hutan itu. Syukurlah aku berhasil menjauh dari harimau itu, ucap kerbau muda ini. Tidak sia-sia aku rajin berlari pagi, olahraga pagi bersama teman-teman yang lain, ujar kerbau sambil tersenyum. Senyumnya mana? Kerbau memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Ia ingin memulihkan tenaganya setelah berlari jauh. Karena sangat lelah, si kerbau pun tidur ceritanya. Tidak lama kemudian, harimau sampai ke hutan. Ceritanya hutan ini. Ia mencari di mana buruannya, di mana kerbau itu. Ia terus mencari. Akhirnya, ia pun melihat kerbau buruannya. Tertidur di bawah pohon yang rindang. Hehehe, enak sekali kerbau itu tidur nyenyak. Ini waktu yang tepat untuk menyantapnya, ujar harimau sambil tertawa senang. Tertawanya mana? Tanpa disadari, kerbau terbangun dari tidurnya saat mendengar tawa harimau. Karena itu, ketika harimau mendekati kerbau itu, si kerbau langsung melarikan diri. Tentu saja harimau terkejut dengan apa yang terjadi. Mangsa di depan matanya pergi lagi. Rasa kesal pun menguasai harimau itu. Harimaunya marah. Kenapa kok gak dapat mangsaku? Kerbau yang ketakutan terus berlari, menyelamatkan diri hingga memasuki hutan yang rindang ini, yang gelap ini. Di balik pohon yang rimbun itu ada sebuah gua. Dia berpikir bahwa itulah tempat persembunyian yang tepat untuk kerbau itu beristirahat. Lalu kerbau itu masuk ke dalam gua. Lalu harimau itu yang tertinggal berucap, "Kemana perginya si kerbau itu? Cepat sekali larinya." Harimau melihat ke segala arah dengan napas yang terengah-engah. Capek kerbau, harimaunya capek. Tidak mungkin kerbau lari secepat itu. Ia kan juga kelelahan sepertiku. Pasti ia sedang bersembunyi. Tetapi di mana ya persembunyian si kerbau itu? Tanya harimau sambil menatap tajam ke arah rimbunan pohon. Harimau berjalan pelan ke sana kemari, mencari tempat persembunyian sang kerbau.
Suaranya semakin mendekat dan nah, ketahuan kamu telah bersembunyi di sebuah gua. Mau kabur kemana lagi kau kerbau? Tanya harimau dengan senangnya sambil mengaum keras. Kerbau sangat ketakutan. Kerbaunya takut. Saat harimau menemukan gua persembunyian, kerbau menyadari bahwa kali ini sulit baginya melarikan diri. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Terus kerbau itu berucap, harimau yang baik, tolong jangan makan aku. Bujuk kerbau sambil ketakutan. Apa? Jangan makan kamu, ucap harimau itu. Iya, kamu lihat sendiri kan, tubuhku kurus, tidak enak untuk dimakan. Apa kau mau makan kerbau yang kurus sepertiku? Ucap kerbau. Harimau berjalan mengelilingi kerbau itu. Ia memperhatikan kondisi sang kerbau yang memang tampak kurus. Benar, kamu memang kurus, ucap harimau. Nah, benar kan? Kamu bisa melepaskan dan membiarkan aku untuk makan rumput yang banyak terlebih dahulu. Lalu, kalau aku melepaskanmu, apa keuntungannya bagiku? Ucap harimau. Tentu saja, kau akan makan enak, jawab kerbau. Masa sih? Tanya harimau dengan ragu. Iya dok, kalau tubuhku besar, banyak makan, janganlah berlari kencang. Berlari pelan saja, aku pasti kelelahan. Jadi, kau akan dengan mudah menangkapku, ujuk kerbau. Benar juga ya. Baiklah, kamu boleh mencari makananmu terlebih dahulu. Terima kasih harimau, aku pergi dulu, ujar kerbau sambil berlari kencang. Silakan, aku pasti akan menangkapmu, menemukanmu setelah kamu kekenyangan, ujar harimau sambil tersenyum meremehkannya. Maaf harimau, aku akan makan setelah jauh darimu, teriak kerbau. Hah? Jadi kamu, ucap harimau itu, melarikan diri lagi, hahaha, ujar kerbau sambil tertawa. Harimau terduduk lemas di dalam gua. Sebenarnya ia ingin mengejar kerbau itu, namun tubuhnya sangat lelah. Ditambah lagi rasa kesal karena telah ditipu oleh kerbau. Bagaimana tidak kesal? Sudah 3 kali kerbau itu menipu seekor harimau yang lain.
kerbau yang cerdik ini? Apakah ada yang tahu? Amalannya apa, Kak? Cinta? Nggak cinta? Amanat untuk dongeng ini, kecerdikan dan kebijaksanaan lebih penting daripada kekuatan fisik. Kerbau yang cerdik berhasil menipu harimau dengan menggunakan akalnya. Jangan semata-mata mengandalkan kekuatan. Harimau yang kuat tapi bodoh akhirnya menjadi korban licikan kerbau itu. Pesan untuk adik-adik ya, pentingnya menggunakan akal dan kepintaran. Jangan menilai orang lain dari penampilan fisiknya. Selalu berpikir kreatif dan cepat tanggap dalam menghadapi sebuah masalah. Ya, mungkin ceritanya begitu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sekian video dongeng dari saya mengenai kerbau yang cerdik. Semoga dapat memberikan amanat yang dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.